Baik, Karis dan Selong. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari Tuhan, hari pertemuan kita dengan Bapa Surgawi kita yang mau bertemu dengan kita. Terambil dari kitab Yohanes pasal 8, lanjutan dari minggu yang lalu. Kita sudah selesai pasal yang ke-7. Sekarang kita masuk di pasal yang ke-8. Kita baca bagian terakhir dari pasal yang ke-7, ayat yang ke-53, lalu dengan pasal 8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal 7 ayat 53, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Yohanes 8 ayat 1, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, lalu ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Pada minggu ini kita masuk dalam satu topik yang spesial, yang khusus sekali, yang mana tidak semua Injil menulis cerita ini. Dan ini sangat penting bagi kita, apalagi di zaman sekarang. Dan saya harap saudara dengan belajar dari sini kita bisa mendapat pengajaran, penghiburan, kekuatan rohani bagi kita dan bagi orang yang lain. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus sebagai Allah datang dan memberikan pengajaran yang luar biasa bagi umat Tuhan pada saat itu, tapi juga dicatat di sini bagi kita pada saat ini. Kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan cintanya, kasihnya, perhatiannya, kesabarannya kepada seorang yang tertangkap berzina. Ada 3 poin yang kita belajar tentang bagaimana kerajinan, semangat, giatnya Tuhan Yesus dalam melayani umat Tuhan pada saat itu. Kita akan belajar tentang bagaimana kesabaran Tuhan Yesus menghadapi para pimpinan-pimpinan Israel, orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, para pimpinan-pimpinan Sanhedrin yang datang mencobai dan mau membunuh dia. Dan yang terakhir kita belajar bagaimana cara Tuhan Yesus menghadapi seorang yang berdosa, perempuan yang berzina ini. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita diberitahukan bahwa setelah semua orang-orang Yahudi merayakan akan Hari Pondok Daun, mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing. Saudara pasti masih ingat, kita belajar minggu lalu dan minggu-minggu sebelum bahwa di pasal 7 bercerita tentang Hari Raya Pondok Daun, di mana semua orang-orang Israel pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari yang penting ini, di mana mereka mengingat akan pimpinan Tuhan dalam melindungi, melayani mereka tatkala mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Mereka mengangkat dahan-dahan, daun-daun untuk mengingat bagaimana mereka berjalan dari Mesir ke tanah perjanjian. Dan saat itu juga di minggu lalu saya sampaikan bagaimana imam mengangkat air dari piala, diambil dari kolam Siloam dan ditumpahkan di depan altar untuk mengingat betapa setianya Tuhan dalam memberikan mereka air minum dan makanan. Dan dalam pasal-pasal sebelum itu disampaikan Tuhan Yesus bicara tentang mana di perjanjian lama dan dialah mana hidup. Kemudian air itu dicucurkan setiap harinya sampai hari terakhir air sudah tidak ada lagi. Baru Tuhan Yesus bangkit berdiri, dia bilang apa? Akulah air kehidupan. Air ini habis, tapi kalau kamu datang kepadaku, kamu percaya kepadaku, kamu akan menjadi sungai-sungai air kehidupan. Dan saudara saya sudah belajar bagaimana kita menjadi sungai-sungai air kehidupan lewat Roh Kudus, dan kita harus menunjukkan itu dalam hidup kita sehari-hari. Nah, setelah Tuhan Yesus mengajar poin-poin penting itu, semua pulang. Konteksnya begitu. Semua pulang. Tentu harus pulang untuk tidur, pulang untuk istirahat. Tapi Tuhan Yesus di ayat yang pertama bilang, Tuhan Yesus dikatakan di sana, tetapi Tuhan Yesus dia tidak pulang. Rumahnya kan di Nazaret.
Saudara-saudara pernah dengar saya sampaikan itu sekitar 3-4 hari perjalanan. Kalau jalan kaki saya pernah umpamakan dari sini bisa sampai ke Surabaya, bahkan lebih lagi. Karena dari sini ke Surabaya itu 170 kilo. Tapi itu lebih lagi, dia hampir 200 kilo jalan. Tuhan Yesus tidak pulang ke Nazaret, dibilang di sini dia pergi ke Bukit Zaitun. Nah, kita kan tidak tinggal di Israel, jadi kita tidak tahu Zaitun itu di mana, berapa jauh. Nah, saya ingin memberikan gambaran supaya kita bisa ada gambaran. Ini gambarannya Tuhan Yesus ada di Bait Suci di Yerusalem karena merayakan hari besar. Tuhan Yesus tidak pulang ke rumahnya, tapi dia pergi ke Bukit Zaitun. Pulang bisa lihat juga di Google. Nah, di Google itu dia bilang itu jalannya bisa setengah jam atau 1 jam. Ada yang katakan 3 kilo, kalau mungkin naik sampai di atas ya sekitar 4-5 kilo. Jadi Tuhan Yesus jalan dari Bait Allah ke Bukit Zaitun. Sekitar taruhlah kalau jalan pelan-pelan ya 1 jam, kalau cepat-cepat ya mungkin setengah jam. Saya berpikir Tuhan Yesus ke sana bikin apa? Orang pulang tidur, kenapa dia tidak pulang tidur? Kan dia manusia juga. Tapi ternyata di Alkitab itu dia selalu pergi ke bukit itu. Dan selalu disampaikan dia ke sana, tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa mengambil waktu dengan Bapa. Dan ini juga saya sudah jelaskan. Betapa pentingnya kita mengambil waktu dengan Bapa. Tuhan Yesus saja perlu mengambil waktu dengan Bapa. Apa? Dia berelasi dengan Bapa. Dia berkomunikasi dengan Bapa. Dia berdoa. Kenapa? Karena pengajarannya sumber dari Bapa. Dia mengadakan hubungan akrab dengan Bapanya. Kita di zaman sekarang terganggu dengan berbagai macam kesibukan. Sehingga kadang-kadang jangan dengan Bapa di surga, Bapa kita saja yang di rumah yang kita lihat, kita hampir tidak punya waktu dengan Bapa kita atau orang tua kita. Waktu kita lebih banyak dengan kesibukan sehari-hari kita, bahkan kesibukan dengan alat teknologi yang ada, HP dan lain sebagainya. Ayat 1 ini menunjukkan kepada kita betapa Tuhan Yesus dalam kesibukannya dia mengambil waktu dengan Bapanya. Dia berelasi dengan Bapa supaya Bapa dengan dia berkomunikasi dan berelasi, dan dia bisa mengajar kepada orang-orang tentang apa yang Bapa inginkan. Dan itu juga yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, bahwa setiap saat dia mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapanya. Dia sebagai manusia, sebagai Allah kan tidak perlu, karena dia adalah Allah. Tapi sebagai manusia, dia mau tunjuk kepada kita betapa pentingnya berelasi dengan Bapa, dan dia pergi ke Bukit Zaitun itu. Saya juga pikir ke Bukit Zaitun jalan, dia sudah capek mengajar, juga secara psikologi orang-orang Yahudi mau bunuh dia. Dia mencari kesempatan dengan Bapa di sana, berdoa dan berelasi. Kemudian dalam ayat kedua katakan pagi-pagi benar. Kalau bahasa Inggris bilang early morning. Jadi boleh dikatakan pagi-pagi benar ini ya sepertinya matahari belum keluar. Jadi bisa saja jam 4, bisa saja jam 5. Kalaupun matahari keluar jam 6 ya mungkin bisa hitung jam 6. Tapi saya punya feeling mungkin sebelum jam 6. Dia sudah dari Bukit Zaitun turun ke Bait Suci. Dengan informasi yang pendek ini, kita boleh mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus super sibuk. Makanya dia bilang anak manusia itu tidak ada bantal untuk dia pakai. He was very, very busy doing the work for the Father, for the kingdom, for the gospel.
Tuhan Yesus sibuk untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus sibuk untuk melayani. Tuhan Yesus sibuk untuk membuka pikiran-pikiran orang Yahudi untuk mengenal Bapa, mengenal Dia, mengetahui Dia bahwa Dialah Mesias itu. Ini juga kita belajar. Kalau Tuhan Yesus sibuk untuk kerajaan Tuhan, kita juga harus sibuk untuk kerajaan Tuhan. Apalagi kita di zaman akhir ini, yang mana zaman yang membuat kita sendiri tidak tahu mengatur waktu dengan baik lagi. Kenapa? Karena waktu kita dikonsum, waktu kita itu dihabiskan oleh berbagai hal yang kita sendiri, loh kok sudah habis waktunya. Tapi dengan ayat yang kedua kita belajar how diligent, betapa semangatnya, rajinnya, giatnya Tuhan Yesus dalam melayani umat Tuhan waktu itu. Dan tentu fokusnya untuk Bapa. Makanya bilang pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Saya juga heran. Pagi-pagi orang-orang sudah datang ke Tuhan Yesus. Mereka pulang, tidur, tapi datang lagi. Jadi Tuhan Yesus ini punya pengajaran itu sangat-sangat powerful sekali. Ini menunjukkan bahwa memang Dia ini Allah yang benar, dan menunjukkan bahwa memang Dia adalah Mesias itu. Kalau tidak, orang tidak mungkin datang. Pengajaran-pengajaran itu sangat penting, sangat mempengaruhi banyak orang. Dan dikatakan di sana, dalam bahasa Indonesia dibilang seluruh rakyat, ini menunjukkan bukan sedikit. Dan saudara-saudara bisa bayangkan betapa orang-orang pemimpin Yahudi marah, jengkel, karena Tuhan Yesus begitu menarik perhatian banyak orang. Dan banyak orang yang datang itu kepadanya dan mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan menarik perhatian di sini, Tuhan Yesus duduk dan mengajar. Tuhan Yesus duduk dan mengajar. Itu berarti Dia mengambil waktu banyak dan orang-orang memberikan perhatian penuh kepada Tuhan Yesus. Nah, tatkala Tuhan Yesus memberikan pengajaran demi pengajaran kepada banyak orang yang datang itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka tidak tenang. Siapa ini ahli-ahli Taurat dan siapa ini orang-orang Farisi? Mereka ini adalah majelis, kalau bahasa Indonesia itu kita boleh katakan Mahkamah Agung bersama presiden dan bersama para DPR. Itu mereka punya Sanhedrin namanya. Sanhedrin itu adalah suatu mahkamah agama yang terdiri dari orang-orang yang mengatur, membuat undang-undang yang bahasa kita namanya legislatif. Legislatif itu adalah para DPR itu. Itu yang mengatur undang-undang. Bersama dengan itu ada yang lain lagi namanya judikatif. Judikatif itulah yang nanti mengambil keputusan hukum. Seperti kita para hakim-hakim, jaksa, polisi. Nah itu judikatif. Di dalam Sanhedrin ini juga ada yang namanya eksekutif. Eksekutif itu kayak pemerintah. Jadi Sanhedrin adalah perkumpulan yang namanya mahkamah agama yang nanti saudara baca dalam kitab Kisah itu muncul kata itu. Bahasa yang namanya majelis Sanhedrin biasanya ada sekitar 70-71 orang. Pemimpin-pemimpin yang terdiri dari para ahli-ahli Taurat dan dari orang Farisi dan orang Saduki. Mereka itu juga termasuk di dalam namanya kelompok orang-orang Lewi, para imam-imam. Jadi ini adalah pemimpin-pemimpin tertinggi. Mereka bilang A, mereka bilang B, mereka bilang tangkap-tangkap, mereka bilang penjarakan-penjarakan. Saudara masih ingat cerita Rasul Paulus dan juga Rasul Petrus? Mereka itu ditangkap karena perintah Sanhedrin. Tuhan Yesus juga waktu mau dihakimi, orang-orang ini masih ingat ya? Mahkamah agamanya itu buat kesepakatan tangkap. Tuhan Yesus ditangkap oleh karena ini.
Petrus dan Yohanes ditangkap oleh karena keputusan Mahkamah Agama Sanhedrin tadi. Nah, mereka ini ayat yang ketiga, ahli-ahli Taurat ini, tua-tua ini, orang-orang Farisi ini, kumpulan Sanhedrin ini berusaha untuk menangkap Tuhan Yesus. Tapi mereka perlu cari caranya bagaimana supaya Tuhan Yesus ini bisa ditangkap. Harus ada dasar. Kalau pasal yang kemarin, pasal yang ke-7 itu dijelaskan bahwa mereka sudah menyuruh polisi-polisi Sanhedrin itu untuk menangkap Tuhan Yesus. Tapi waktu orang-orang pergi mau tangkap Tuhan Yesus, mereka tidak bisa tangkap Tuhan Yesus karena pengajaran Tuhan Yesus menakjubkan. Dan mereka kembali kasih tahu, orang ini luar biasa. Tidak bisa tangkap Tuhan Yesus. Dan Alkitab katakan belum saatnya. Nah, mereka berkumpul membawa seorang wanita yang katanya ditangkap secara basah, tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ini adalah bagian dari strategi dari pemimpin-pemimpin Israel waktu itu untuk membuat satu dasar untuk menangkap Tuhan Yesus dan tentu mau membunuh dia. Dan Tuhan sudah bilang, kamu membunuh saya. Tanpa alasan, saya tidak buat salah apa-apa. Tapi mereka cari caranya. Nah, jadi cara yang dibawa itu yaitu mereka menangkap seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Kalau Tuhan Yesus bilang lempar, maka Tuhan Yesus bisa kena. Kenapa? Karena kalau kita lihat baik-baik, yang tadi kita baca di dalam kitab Imamat, pasal yang ke-20, ada bilang apa di situ? Baik laki-laki maupun perempuan itu harus dilempar. Tapi fakta di sini di mana laki-lakinya? Lihat itu tricky, sangat tricky, sangat tricky untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dengan alasan yang tidak semua benar. Karena mereka bawa perempuan yang dikatakan berbuat zina, tetapi tidak bawa laki-lakinya. Lihat di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh lempar, maka Tuhan Yesus melawan apa yang Allah sudah perintahkan. Jadi mau ke kiri tidak bisa, mau ke kanan tidak bisa. Itu caranya orang mau menjatuhkan orang begitu. Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus bagaimana hadapi ini. Harus jawab A atau B. A bisa salah, B juga bisa salah. Tentu mereka sudah rapat bersama dulu. Tidak mungkin mereka buat-buat begini. Mereka sudah runding bersama, mereka sudah cari alasan bagaimana supaya Tuhan Yesus harus ditangkap. Saya melihat cerita ini dan saya renungkan. Tatkala mereka bawa perempuan ini, Tuhan Yesus ini dia tidak tegang. Dia juga tidak marah-marah. Harusnya kan dia mengerti ini strategi musuh ini. Kan dia Allah loh. Dalam Alkitab itu katakan bahwa dia tahu pikiran manusia. Jadi sebelum mereka datang, mereka runding-runding di sana, Tuhan Yesus sudah tahu. Betul tidak? Dia sudah tahu strategi busuk ini. Tapi yang saya lihat betapa sabarnya Tuhan Yesus menghadapi pemimpin-pemimpin yang berjiwa busuk ini. Lihat dalam konteksnya di kesabaran Tuhan Yesus. Mereka omong-omong, tanya-tanya untuk mencari tahu, cari supaya dia kasih jawaban. Dikatakan di sana, ayat yang ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk
lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kita harus bayangkan, orang banyak, Tuhan Yesus mendapat ujian, dikatakan dicoba oleh pemimpin-pemimpin besar ini, tetapi dia tidak berdebat hangat dengan mereka, tapi dia bungkuk, dia tulis. Menurut saya ini respons yang sangat luar biasa yang kita belajar dari Tuhan Yesus. Yang seharusnya dia tahu orang mau buat rencana jahat untuk dia, tapi dia tidak balas jahat dengan jahat. Dia justru membungkukkan badannya dan dia menulis dan dia menunggu reaksi mereka. Ayat ke-7 dikatakan ketika mereka terus menerus, artinya mereka mendesak, mereka mau tangkap dia, mereka desak dia, bertanya kepadanya. Lalu ia bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Sebelum kita gali statement Tuhan Yesus ini, saya mau dahulukan merenungkan, mendorong saudara-saudara untuk berpikir. What kind of statements of or words that our Lord Jesus wrote? Kira-kira dia tulis apa di bawah? Tidak semua orang berpikir ke situ, tapi saya ingin mengangkat ini untuk kita pikir bersama-sama. Tatkala mereka datang desak-desak, jadi saya pikir dengan kata mendesak ini berarti dia tidak bereaksi banyak, dia diam saja dan dia tulis. Dan saya pikir kemungkinan besar mereka lihat apa yang dia tulis di tanah itu, yang mana ada hubungannya dengan bait Allah. Jadi kemungkinan di atas tanah itu, di bawah tanah itu kemungkinan ada batunya. Alkitab dengan luar biasa tidak memberitahukan isi tulisan di tanah. Tapi Alkitab membiarkan supaya kita merenungkan apa maksud di balik itu. Saya pertama-tama merenungkan, saya pikir pertama kenapa dia tulis, dia hanya mau menunjukkan betapa dia sabar. Kemudian dia tulis, dia mau kasih tahu kepada mereka yang datang berencana busuk, dia mau kasih tahu, kenapa kamu mau begini? Ayo bertobat saja. Tetapi di balik itu, saya lagi berpikir, kemungkinan besar dia ada tulis statement-statement yang mau membuka pikiran mereka. Ini dalam penafsiran saja. Tapi Tuhan memberikan ini supaya kita menafsir dan menolong kita. Ini tujuannya untuk kebaikan kita. Jadi kita menafsir. Tulisannya bisa panjang, tulisannya bisa pendek. Kan kita tidak tahu. Hanya kita bisa menafsir saja. Mari saya start dengan tulisan yang pendek. Kalau Tuhan Yesus tulis pendek. Dan ini akan membuat saudara berpikir jauh dan saudara akan, wow, kalau begitu luar biasa. Saya berpikir kemungkinan besar Tuhan Yesus hanya tulis satu nama. Yaitu Tamar. Ada di sini yang tahu siapa itu Tamar? Oke, saya jelaskan Tamar dan saudara bisa lihat. Itu ada di dalam Kejadian, tidak salah pasal 28. Cerita Tamar itu, dia punya suami meninggal. Kemudian suaminya meninggal, aturannya dia punya saudara harus kawin dengan dia. Onan namanya. Tapi Onan itu tidur dengan dia punya istri Tamar ini, tapi dia tidak memberikan benihnya untuk Tamar bisa dapat anak. Itu ada ceritanya begitu. Kemudian ada adiknya lagi dari Onan itu yang harus kawin dengan Tamar. Dan bapaknya Onan ini, yaitu Yehuda, berjanji bahwa anak bungsu itu akan kawin dengan Tamar. Tapi ternyata anaknya sudah besar, tidak kasih kawin juga. Jadi ini tidak pas dengan aturan yang harus dijalankan oleh Yehuda.
secara hukum waktu itu. Maka apa yang terjadi cerita selanjutnya? Tatkala Yehuda ini berjalan ke satu tempat, si Tamar menggunakan pakaian sebagai seorang pelacur. Dan Yehuda melihat anak mantunya ini, dan dia pergi tidur dengan wanita ini, yaitu anak mantunya sendiri yang tercatat sebagai pelacur. Dia hanya berlaku sebagai pelacur, tapi tidak. Nah, waktu dia mau bersetubuh dengan perempuan begini, Tamar bilang begini, tidak bisa, kecuali kasih saya kamu punya tongkat, kasih kamu cincin cap, bahwa kalau kamu cap itu kamu punya. Itu biasa dulu mereka pakai cincin dicap, itu bukti hukum. Kemudian ya udah kasih dia punya barang-barang milik ini. Tamar pegang. Terus Tamar bilang, nanti kamu kirim saya binatang, saya kasih pulang. Sudah, setelah itu berangkat Yehuda. Tamar juga kembali ke rumah pakai pakaian biasa lagi. Kemudian Yehuda kirim dia punya, anggaplah abdinya itu, untuk pergi ambil pulang barang ini. Kirim binatang, kambing atau domba. Pergi cari tidak dapat si Tamar, karena Tamar kan hanya drama saja untuk memberitahukan dia punya bapak mantu, harusnya kasih anaknya yang bungsu. Waktu berjalan, Tamar hamil. Maka dibawalah ke Yehuda. Yehuda marah. Orang ini harus dihukum. Terus Tamar bilang, jangan dulu Bapak, cari laki-laki yang buat ini dengan saya. Tunjuklah cincin, tunjuklah kalung, tunjuklah tongkat. Ternyata Yehuda punya. Tidak bisa dihukum. Nah, itu salah satu interpretasi atau penafsiran saya, bahwa Tamar tidak dihukum kan? Faktanya begitu. Mau membuka ini orang-orang ahli-ahli Torah yang suka baca Alkitab. Ini kamu lihat Tamar itu gimana ceritanya. Dan Tamar itulah lahir nanti Tuhan Yesus, Juru Selamat ini. Nah, orang kedua yang saya tafsir saja, kita kan tidak tahu. Yang bisa saya Tuhan Yesus tulis itu namanya Rahab. Ada yang tahu Rahab? Nah, itu ada ceritanya. Rahab itu juga pelacur yang menolong para pengintai itu turun dari rumahnya. Dia yang menyelamatkan mereka. Dan Rahab ini dicatat dalam Alkitab sebagai grandmother, neneknya Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Rahab pun tidak dibunuh kan? Ini pelacur. Jadi menurut saya sebenarnya kalau itu yang Tuhan Yesus tulis, Tuhan Yesus mau buka pikiran mereka. Hey, why you want to do that? This lady is supposed to be free by the mercy of God. Jadi perempuan yang berzina ini dengan jawaban Tuhan Yesus mengingat tentang dua nama wanita yang dianggap pelacur tadi. Ada hal lain yang saya mau renungkan tatkala Tuhan Yesus tulis di sini. Selain tulis namanya Tamar, mungkin saya dia tulis di situ kan tidak tertulis, tapi bisa mengarah ke situ karena arahnya membebaskan perempuan ini. Tapi ada yang lain yang saya pikirkan, yaitu Tuhan Yesus ini tulis dengan, dikatakan dengan jarinya. Lihat di Alkitab, dia menulis dengan jarinya di ground. Mari kita lihat sejarah Tuhan membuat peraturan 10 firman. Apa yang dikatakan di sana? 10
10 firman 2 law itu Tuhan tulis dengan jarinya. Jadi tatkala kita lihat Tuhan Yesus tulis dengan jarinya, mengingat bagaimana Allah memberikan hukum-hukumnya dengan jarinya sendiri. Tuhan Yesus mau kasih tahu kepada mereka dengan dia tulis dengan jari ini, dia mau bilang bahwa yang itu tuh juga saya yang buat. I was the one who made that. I was the one who gave this commandment to my servant Moses that you can follow it. Sayalah sebagai Allah yang membuat aturan itu supaya hambaku Musa jalankan supaya kamu hidup kudus. Dan kalau sekarang saya mengarahkan kepada satu hal yang lebih dalam dengan cintaku, kamu harus terima. Jadi menurut saya dengan cara Tuhan Yesus menulis ini, Tuhan Yesus mau kasih tahu kepada mereka, I am God. Saya ini Allah. Sayalah yang kamu harus cari. Karena kamu tidak bisa selamat dengan perbuatanmu. Kamu orang-orang berdosa. You are sinners. You cannot get the salvation. You need me. Hanya saudara lihat, Tuhan Yesus bilang apa? Yang tidak berdosa, lempar dahulu. Luar biasa ya. Apa Tuhan Yesus bilang itu? Yang tidak berdosa, lempar dulu, silakan. Dengan kesabarannya dia menuntun orang-orang ini untuk melihat bahwa you cannot do that without my command. Engkau tidak bisa buat itu tanpa arahan saya, perintah saya. Dan sekarang engkau pun tidak bisa melaksanakan perintah Musa karena engkau berdosa. Dan saudara lihat dalam catatan Alkitab dia bilang apa? Satu demi satu mulai dari yang paling tua. Nah memang itu sistemnya begitu. Kalau mereka mulai lempar orang, yang start pertama lempar dahulu itu yang paling tua. Pimpinan yang paling tua, ahli Taurat yang paling tua, orang Farisi yang paling tua, Saduki yang paling tua, melempar dahulu, kemudian yang muda-muda lempar sampai orang itu mati. Dan sekarang juga terjadi, yang tua dahulu, batunya dilepas dan mundur. Saudara, kita harus renungkan ini. Apa maksud Tuhan Yesus buat begini? Dan kemungkinan juga, penafsiran saya yang lain, kemungkinan Tuhan Yesus tulis di sana, kalau bukan Tamar, kalau bukan Rahab, kemungkinan Tuhan Yesus tulis di situ, hakimilah dirimu dahulu sebelum hakimi wanita ini. Kan tulisnya cukup panjang dong. Mari kita ini, makanya tadi saya bilang, ada maksud Tuhan membiarkan kita menafsir untuk kebaikan kita sendiri. Karena dengan makin banyak penafsiran yang baik, membuat kita makin melihat how amazing our Lord Jesus Christ. Betapa luar biasa Tuhan kita ini. Jadi satu penafsiran yang saya duga, biasanya ini semua kan tulisnya lama, kan mereka tunggu itu. Jadi saya punya tafsiran, dia menulis hakimilah dirimu sendiri dulu yang pertama, baru hakimi orang lain. Nah waktu mereka baca begitu, terus Tuhan Yesus underline lagi bilang, yang tidak berdosa lempar dahulu. Saudara bayangkan, misalnya saudara di situ dan lihat ini situasi ini sangat menarik sekali. Di sini Tuhan Yesus bilang, kamu ini buat aturan terlalu banyak, kamu sendiri tidak bisa buat, kamu sendiri tidak bisa laksanakan. Kamu juga tidak belajar apa yang terjadi di sejarahnya Tamar, sejarahnya Rahab. Kamu hanya jalankan hanya untuk kemauanmu sendiri. Kamu mau mengadakan keputusan menghakimi perempuan ini, tapi dirimu sendiri kamu tidak hakimi. Dan itu kan cenderung, kita juga cenderung begitu.
kita cenderung hakimi orang lain, tapi tidak mau hakimi diri kita dahulu. Dan itu juga pengajaran Tuhan Yesus. Jangan lihat kotoran di mata orang lain, sementara balok besar di sini tidak kita lihat. Itu ajaran Tuhan Yesus begitu. Dan ini penting untuk kita juga hari ini belajar. Di dalam kesabaran Tuhan Yesus menolong para pemimpin untuk belajar melihat diri sebelum menghakimi orang lain. Dan kata Tuhan Yesus sangat dalam. Bagi yang rasa tidak berdosa, lempar dahulu. Saya pikir, saudara-saudara, tua-tua itu keringat keluar dari tangan. Kan langsung kaget. Aduh, saya mau berdosa. Jatuhlah batu itu dari tangan. Jatuh. Tidak ada tenaga lempar lagi. Saudara, ini juga harus kita belajar. Tatkala kita menghadapi orang yang berdosa, kita juga lihat diri kita juga. Jangan sampai kita sok-sok seperti kita paling suci, terus orang lain itu seperti paling berdosa. Padahal Tuhan Yesus menunjukkan kita harus menarik orang yang berdosa itu kepada keselamatan. Dan kita lihat approach Tuhan Yesus menangkan ini wanita. Itu yang saya sebut cinta kasih Tuhan Yesus. Itu poin yang terakhir. Kita dalami dulu poin yang kedua, bagaimana sabarnya Tuhan Yesus di dalam menghadapi ini pemimpin-pemimpin. Saya juga berpikir bisa saja Tuhan Yesus tulis di situ. Dia bilang, di manakah rasa pengampunanmu? Di manakah kasihmu? Kenapa? Karena kita tatkala melihat orang berdosa, kita punya kasih kayak hilang. Kita bukan menolong orang berdosa untuk dia keluar dari salah dan dosanya, kita justru hammering dia. Kita justru bantai dia. Kita justru omong-omong lebih jahat tentang ini orang. Apalagi zaman sekarang yang penuh dengan gosip-gosip, itu menjadi bahan gosip yang tidak habis-habisnya. Is that how we love our friends who are sinners? Itulah, apa itu cara kita mengasihi orang yang bersalah? Kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Lihat ini Tuhan Yesus ini. Kita punya Tuhan ini. Apa yang dia buat? Dia bilang terakhir dia bangun lihat tidak ada orang. Dia bilang, perempuan, aku juga tidak kasih kamu kuman. Kesabaran Tuhan Yesus di dalam mengatasi, menyelesaikan masalah yang sebenarnya membahayakan dirinya, tetapi justru yang membahayakan dirinya di dalam kesabaran dan dalam hikmatnya, dia menolong orang-orang Yahudi itu. Sekaligus menolong orang-orang banyak, dan menolong juga itu wanita, dan menolong kita juga. Itulah hikmat surgawi. Saudara, cari saja di mana-mana orang mengajar kalau salah, dihancurkan. Apalagi kalau ditangkap seperti begini, itu pasti cerita tidak habis-habis. Tidak habis-habis cerita. Jarang kita melihat orang Kristen mengambil approach, pendekatan sabar dan kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Nah, kita perlu belajar itu. Karena kita ini orang berdosa, makanya tadi itu yang saya bilang, kemungkinan tulisnya judge you punya diri dulu. Apa engkau suci? Kalau engkau juga tidak suci, engkau juga berdosa, jangan lempar. Bukankah kita suka melempar? Bukankah kita selalu mau lempar orang, tapi tidak lempar diri? Kita cenderung begitu. Cenderung melempari orang yang berdosa, tapi tidak mau melempari diri sendiri. Makanya Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, lempar dahulu. Dan ternyata mereka satu-satu menjatuhkan batunya dan tidak bisa bergerak, mundur. Itu yang saya namakan hikmat kesabaran Tuhan Yesus atas orang-orang yang ingin buat jahat.
kepada dirinya. Pendekatan Tuhan Yesus yang begini, Tuhan Yesus mau sampaikan kepada orang banyak dan pemimpin-pemimpin itu dan kepada kita bahwa you cannot save yourself because you are sinners. Engkau tidak bisa selamatkan dirimu. Engkau hanya bisa selamat melalui saya. Tuhan Yesus mau kasih tahu kepada mereka bahwa saya inilah jalannya. Saya inilah Mesias itu. Haruslah mereka sadar tatkala Tuhan Yesus membuat statement kayak begitu. Para pemimpin sudah harus sadar bahwa saya tidak punya harapan, saya orang berdosa. Saya patut dihukum, maka saya harus cari jalannya. Maka harusnya mereka tunggu di situ dan bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, kalau begitu bagaimana solusinya? Tapi mereka masih angkuh. Makanya saudara lihat dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-12 seterusnya, Tuhan Yesus bilang apa? I am the light. Akulah terang itu. Kamu semua yang sekarang sudah jalan ini, sadar bahwa kamu orang berdosa, kamu ada dalam kegelapan. You need me to have the light. Kamu butuh saya itu terang. Karena kamu dalam kegelapan. Saya ini Mesias itu, saya ini juru selamatmu. Makanya Tuhan bilang, akulah terang dunia. Kita lihat di bagian yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang. Statement ini mau sampaikan kepada para tua-tua dan orang-orang Israel pada waktu itu, bahwa hanya dialah terang itu. Sekarang kan Tuhan Yesus omong ini banyak orang dengar. Orang Israel mendengar. Wah, ini tua-tua semua itu sudah mundur, berarti mereka dalam kegelapan semua. Dan bayangkan, tatkala mereka sadar bahwa mereka dalam kegelapan, Tuhan Yesus bilang, I am the light. Luar biasa ya. Dia bilang, saya terang. Kamu tidak bisa ikut ini orang pemimpin-pemimpin ini, mereka juga berbuat dosa. Saya ini terang. Kalau kita ikut statement Tuhan Yesus, siapa yang tidak berdosa ambil batu dan lempar. Makanya satu-satu orang yang bisa melempar perempuan itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Amazing, isn't it? Mari kita lihat baik-baik di konteksnya. Luar biasa. Tuhan Yesus mau katakan kepada orang banyak itu dan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi, para ahli Taurat, para Farisi, Sanhedrin, dia bilang apa? Yang bisa lempar wanita ini adalah saya. Karena kamu tidak dapati kesalahan saya. Sayalah yang tidak berdosa. Maka siapa yang tidak berdosa, silakan melempar. Dan karena kamu tidak bisa melempar, sayalah yang harus melempar. Kenapa saya? Karena saya adalah manusia yang tidak berdosa, tapi saya juga Allah. Hanya Allah saja bisa menghukum perempuan ini. Dan saya sebagai yang diutus oleh Allah sebagai Mesias yang bisa melempar perempuan ini. Nah, mari kita lihat the love and the care and the forgiveness of Jesus. Mari kita lihat cinta kasih Tuhan Yesus, perhatian Tuhan Yesus, dan pengampunan Tuhan Yesus. Dan saya harap saudara, tatkala kita belajar ini, action of Jesus toward this sinner ini perempuan, kita juga harus sadar bahwa kita juga sama. Dia bisa lempar kita. Tiap hari kita buat dosa bukan sedikit kan? Dosa pikiran, dosa imajinasi, dosa perkataan, dosa perbuatan kita buat terlalu banyak. Dan kalau pakai hukum ini, kita semua pasti sudah mati dilempar. Apakah dia lempar kita? Kita harus katakan, wah. Setiap detik itu harusnya kita kena lempar. Dan bukan lemparan sampai hidup, lempar sampai mati. Harusnya kita semua sudah mati. Tapi karena
kasih. Because of the mercy of God. Because of the grace of God. Karena kasih Tuhan, cinta, anugerah Tuhan Yesus saja. Kita masih ada begini dan tidak dilempar. Kenapa? Karena kasih pengampunan itu. Inilah yang membuat Tuhan kita berbeda dengan Tuhan yang lain. Inilah yang membuat Allah kita berbeda dengan Allah yang lain. Inilah yang membuat Bapa kita berbeda dengan Bapa yang lain, termasuk Bapa dunia kita. This is called undescribable love. Ini cinta kasih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang namanya kasih agape. Kasih yang tidak bisa diungkapkan. Kasih inilah yang harus kita pahami dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Kasih agape inilah yang dibuat oleh Tuhan Yesus kepada ini banyak pemimpin, kepada orang-orang banyak yang ada itu, dan khususnya kepada perempuan ini. Setelah dia bilang begitu, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah lagi. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lihat, dia pakai kata Tuhan sekarang. Ini wanita sudah diselamatkan. Dia lihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan sekarang. Dia lihat Tuhan Yesus sebagai Mesias sekarang. Dia lihat Tuhan Yesus sebagai Allah. Ini yang dimaksudkan kedatangan Tuhan Yesus. Ini yang harusnya orang Farisis, Saduki, ahli-ahli Taurat, Sanhedrin membuat statement yang sama dengan perempuan ini. They miss the point. Perempuan ini justru diselamatkan karena dilihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ini yang harus kita garis bawahi. Kita lihat dia bukan sebagai manusia, bukan sebagai nabi saja. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang penuh kasih. Lihat dia punya kasih, dia bilang apa? Lalu kata Yesus, ayat terakhir, "Aku pun tidak menghukum engkau." Wow. Saudara bayangkan di sini, misalnya saudara ini adalah seorang bapak dan anak saudara tertangkap berzina. Bukankah saudara kecewa sekali? Marah bukan main-main. Dan kalau ada batu lempar, kasih mati saja dia. Itu kalau kita punya anak. Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan suami kita? Bagaimana dengan kakak kita? Bagaimana dengan orang tua kita? Waduh, kita pasti actionnya kayak Farisi tadi. Let's go, kill. Ayo kita bunuh dia, sudah. Bikin malu-malu saja kita. Bikin malu keluarga, bikin malu keluar gereja, bikin malu klan. Macam-macam sudah kita. Dan kita rasa jengkel, kecewa, dan mau menghukum orang yang buat salah tadi. Ya kan? Lihat Tuhan Yesus bilang di sini, "Aku pun tidak menghukum engkau." Aku yang berhak melempar engkau karena aku tidak berdosa. Aku juga Tuhan. Aku harus menghukum engkau. Tapi saudara, kita belajar the love of God towards the sinners. Saudara pasti pikir, kenapa kok Tuhan tidak hukum saja dia? Ya enak. Tapi kalau kita gimana? Kalau kita, Tuhan minta ampun Tuhan. Dan itu yang terjadi kita. Setiap hari kita berdoa, "Bapa ampunilah kami, Bapa ampunilah saya." Tapi kalau orang buat salah kepada kita, habiskan dia. Betul tidak? Itu faktanya. Ini perempuan ini juga bersalah kepada Tuhan Yesus. Setiap hukum yang kita buat, kita melawan Tuhan. Tapi Bapa Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan ini. "Aku pun tidak menghukum engkau."
Secara hukum yang tadi kita baca dalam Imamat pasal 20 kan jelas. Lempar kan, masih mati. Itu aturannya. Tapi sekarang kita dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan membuat approach yang sangat berbeda. Tapi bukan berarti saudara mendengar ini dan saudara bilang, saya baru berleha-leha, senang-senang, saya buat jahat, saya buat ini, karena nanti Tuhan ampuni saya anyway. Itu bukan begitu maksudnya. Maksudnya Tuhan bertobat ya bertobat. Karena ini perempuan bertobat. Tuhan tahu hatinya. Makanya Tuhan bilang di sini, pergi, jangan buat dosa lagi. Maksudnya apa? Bertobat. Itu maksud pengampunan. Bukan maksud mengampuni dan enak-enak saja kita terus hidup dalam kejahatan. Perempuan ini menurut saya dia bertobat karena dengan dia memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan, yang banyak orang waktu itu tidak akui dia adalah Tuhan. Sekarang dia punya statement berubah, berarti dia percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias itu. Kenapa? Karena the work of God, karena Tuhan Yesus punya kesabaran, cinta kasih, pengampunan, perhatian yang luar biasa pada perempuan. This is the deep love and patience and wisdom and forgiveness and care of Jesus towards her. Orang yang berdosa, perempuan bersinah ini. Sekali lagi saya tutup. Marilah kita pulang dengan senyum-senyum surgawi. Sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak terang, pengikut terang dunia. Pulanglah dengan wajah-wajah surgawi. Pulanglah dengan membawa kata-kata surgawi dalam komunikasi setiap hari. Pulanglah dengan imajinasi surgawi. Pulanglah dengan mindset surgawi. Pulanglah dengan attitude, sikap, behave, tingkah laku surgawi. Pulanglah dengan membawa karakter surgawi. Pulanglah dan biasakan diri kita sebagai anak-anak terang, pengikut sang terang itu. Dengan penuh kesabaran, penuh cinta kasih, penuh anugerah, penuh siap mengampuni, dan tidak menghakimi orang yang lain. Tapi hakimi diri dulu, baru atur diri sebagai anak-anak terang. Saya sampaikan lagi kata Tuhan Yesus, pergilah dan pulanglah. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan memberkati saudara dan saya, dan kita jadi anak-anak terang. Amin.